makam di atas bukit, Abah Anam, ulama, wali Allah, mustajab doanya, sampai meninggal kuburnya tetap ramai. Abah Anam mengambil tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah dari ayah beliau Syekh Abdullah Mubarak. Syekh Abdullah Mubarak mengambil tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah dari guru beliau Syekh Talha. Syekh Talha mengambil tarekat Naqsabandiyah Qadiriyah Naqsabandiyah dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Abah Anam, Syekh Abdullah Mubarak, Syekh Talha, Syekh Ahmad Khatib Sambas. Dua tarekat. Ada tarekat Abdul Qadir Al-Jilani Qadiriyah, Bahauddin Naqsabandi Naqsabandiyah, Imam Abdul Somad Somadiyah. Tak ada. Abdul Qadir Al-Jilani Qadiriyah, Bahauddin Naqsabandi Naqsabandiyah. Apa bedanya? Zikir Syekh Bahauddin Naqsabandi sir dalam hadis, tak kedengaran. Sedangkan zikir Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Jailani kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka digabungkanlah dua tarekat ini, dimergerkan antara tarekat Qadiriyah dengan Naqsabandiyah, yang sebetulnya kalau beliau orangnya mau, maka bisa dibuatnya nama tarekatnya Sambasiyah. Tapi karena beliau orangnya tawadhu, rendah hati, dia tak mau menampilkan namanya, maka orang tidak ada kenal tarekat Sambasiyah. Yang dikenal orang adalah tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Hari ini alhamdulillah, sampai saya ke Bangkalan, sampai saya ke Suryalaya, sampai saya ke makam Syekh Hasyim Asy'ari, ulama-ulama ini saya datangi. Tapi kampung halaman Syekh Ahmad Khatib Sambas belum. Dalam hati kecil saya, ini satu saat pasti akan datang, ditakdirkan Allah. Kata orang, takkan mungkin kau sampai ke sana Abdul Somad. Pesawat tak bisa menerbangkan. Kalaupun kau sampai, tak akan dapat izin. Kalaupun kau sampai, orang tak akan berani datang. Kalaupun orang datang, kau tak bisa lihat mereka. Kenapa? Covid. Tapi apa yang terjadi? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Naik pesawat, pesawatnya on time. Mohon maaf, pesawat Anda lambat 2 jam. Biasanya begitu kalau pengumuman pesawat. Tapi Abdul Somad mau ke Sambas, mestinya pesawatnya berangkat jam 9. Dapat SMS, pesawat Anda dipercepat jam 8 karena kurang penumpang. Tetapi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut pada cakap manusia. Jangan lemah pada ungkapan makhluk Allah. Kalau Allah berkehendak, tak ada satupun yang akan datang menghalangi. Kalau Allah sudah berkehendak, maka semua akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Sampai Abdul Somad ke Sambas. Mudah-mudahan sampai hari kiamat segala urusan kita dimudahkan Allah Ta'ala. Berkat kemuliaan wali Allah Syekh Ahmad Khatib Sambas, kemuliaan sultan-sultan zuriat keturunan Rasulullah, kemuliaan para imam-imam alim ulama bumi Sambas, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Sahil lana umurana, umurad dunia wal akhirah, dan jadikan bumi Sambas ini tetap menjadi bumi para alim ulama. Lahir dari negeri ini arsitek-arsitek yang hebat menggambar, hebat membangun, hebat membuat istana, hebat menegakkan bangunan yang kokoh. Tapi bukan hanya sekedar arsitek. Lahir dari negeri ini alim ulama yang mengokohkan tahfiz Quran, yang mengokohkan tahfiz hadis, yang mengokohkan ulama tasawuf, ahlus sunnah wal. Ada orang kaya, duitnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya besar. Setelah dia mati tak meninggalkan apa-apa. Rumahnya habis dijual, surat tanahnya apalagi digadaikan, BPKB-nya ganti nama. Tapi kalau ulama meninggal dunia, sampai hari kiamat akan dikenang orang.
Bapak ibu anaknya mau jadi orang kaya atau jadi ulama? Bingung. Kalau Ustaz Somad, saya mau anak saya ulama sekaligus kaya raya. Amin. Oleh sebab itu maka masukkan anak ke sekolah agama. Yang anaknya sudah di pesantren, alhamdulillah. Yang rencana mau masuk pesantren, mudahkan urusannya ya Allah. Yang sudah ku kasih tahu nggak mau juga ke pesantren, innalillah. Dialah yang akan membisikkan ke telingamu nanti saat kau akan sakratul maut meregang nyawa, saat godaan silih berganti, setan datang berbisik karena ingin mengajak kau mati kafir. Dialah yang akan membisikkan la ilaha. Nanti di tengah malam dialah yang akan membacakan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 1803 bukan nomor handphone. Tahun kelahiran Syekh Aman Khatib Sambas 1803, meninggalnya 1875. Abdul Somad lahir 1977. 102 tahun setelah beliau meninggal baru lahir Abdul Somad. Kalau begitu sekarang, kalau Syekh Ahmad Khatib Sambas meninggal di Makkah tahun 1875, Abdul Somad lahir 1977, berapakah jarak antara mereka berdua? Ujian SNMPTN. Artinya apa? Ratusan tahun yang lalu beliau meninggal. Hari ini dimanapun orang berzikir tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, pahalanya mengalir ke makam Syekh Ahmad Khatib Sambas. Mau tak jadi alim ulama anak-anak kita? Orang yang memuliakan ulama, orang yang berkhidmah kepada ulama, orang yang memuliakan, mengagungkan ulama. Kalaupun dia tidak jadi ulama, insya Allah anak cucu keturunannya ada yang jadi ulama insya Allah. Abdul Somad bukan ulama, Abdul Somad imam. Dapat dari mana itu imam? Dari Kesultanan Sambas. Lebih baik jadi imam di surau yang kecil. Kenapa demikian? Karena makmum surau musola itu akan mendoakan kita. Abdul Somad insya Allah akan menjadi imam di surau yang kecil. Mau jadi imam Pak Ustaz? Insya Allah makmum akan mendoakan kita. Kalau belum mampu jadi imam sholat maghrib, sholat isya yang bersuara, sholat zuhur aja dulu. Sholat zuhur jurusnya, takbirnya aja yang pede, Allahu Akbar. Tapi jangan lupa sami Allahu liman hamidah. Ada juga yang saking grogi waktu bangkit, Allahu Akbar. Datang makmum dari belakang, salah gitu. Baru dibetulkannya makmum, subhanallah. Kata makmum, itu ucapan aku. Berkelahi pula mereka gara-gara tidak nggak ngaji. Kalau itu pasti bukan orang Sambas. Orang mana tuh? Lupa, pokoknya bukan dari Sambas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tanahnya luas wakafkan ke masjid. Nanti dibangun di sana masjid. Di samping masjid itu ada pesantren, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, tamat SMA. Terserah. Dapat beasiswa dari IPB, pergi ke Bogor. Dapat beasiswa dari ITB, pergi ke Bandung. Dapat beasiswa dari ITS, pergi ke Surabaya. Kemanapun kau akan pergi, tapi setelah kau sarjana, kau akan pulang ke Sambas, membangun Sambas menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bangun Sambas. Siap membangun Sambas? Insya. Yang bilang siap nggak salah. Yang bilang insya Allah bagus. Insya Allah siap, mantap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting bagi anak-anak muda sekalian.
Sekolah, sekolah, sekolah. Tapi sekolah bukan cuma mencari titel. Apa titelmu sekarang? Panjang Pak Ustaz. Sekarang panjangnya tak ingat lagi. Berapa duit sudah dihabiskan? Berjuta-juta, beratus juta. Mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Orang mubazir saudara setan. Tapi yang bermakna adalah dengan ilmumu kau pulang. Kau jurusan apa? Pertanian. Kembangkan pertanian di Sambas. Kau tanam apa sekarang? Tanam sawit Pak. Berapa hektar? Ya 3 batang lah. Ya ilaha illallah. Tanah seluas ini di Sambas. Kau tanamlah pula 3 batang. Kau dari mana? Fakultas Peternakan Pak. Bagus. Itu sungai panjang, luas, dalam. Buat situ ternak ikan. Lepaslah Pak. Dikasihlah jaring karamba. Buat tubuh kayu, dikasih jaring, dibuat dia drum dikeliling, karamba ikan. Buat ternak ikan. Lalu lalang makanan dimakan sama ikan. Ikannya jadi besar. Udah kau buat? Sudah Pak Ustaz? Besar. Oh panjang Pak Ustaz, 100 kali 100. Banyak ikannya, 2 ekor. Mubazir lah. Sebesar itu cuma 2 ekor. Anak paus Pak Ustaz. Mau saya ekspor ke Jepang. Orang Jepang suka makan ikan mentah. Dimasukkan ke dalam nasi, digulung-gulung, dicampur pakai apa namanya? Namanya sushi. Saya udah pernah dikasih makan. Silakan Pak Ustaz. Ya kan saya. Kasihnya kayu 2 biji, macam enggrang. Kasih. Dia coba, saya coba pula. Kasih. Dimasukkannya ke kecap, saya masukkan ke kecap. Habis itu dimasukkannya ke mulut, saya masukkan pula. Habis itu dia senyum, saya tidak. Rupanya ikan manta. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka ini bumi Sambas ini harus kita jaga, harus kita lestarikan. Kalau tidak akan diambil orang yang akan menggarapnya. Mau Sambas ini diambil orang? Tidak, harus kita yang memakmurkannya. Dimakmurkan dengan ibadah, ramaikan masjid, pondok pesantren dibangun. Tapi ekonomi umat juga harus mesti wajib dijaga. Karena kalau ekonomi umat tidak dijaga, hancurlah umat kita. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran. Fakir membuat orang jadi kafir. Hampir saja kemiskinan membuat orang menjadi susah melarat. Siapa yang menjual akidahnya hanya karena mie instan, menjual agama hanya karena baju kaos bekas, itu orang-orang yang miskin susah melarat. Tapi orang Sambas kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu orang Sambas kaya? Kalau tak kaya orang Sambas takkan semegah ini istana nih kan? Masjid hampir salah tujuh. Kalau orang Sambas tak kaya, takkan megah istana dengan masjid. Kalau orang Sambas tak kaya, takkan sehebat ini baju imamnya. Imam aja bajunya gini, apalagi sultan-sultannya. Betul? Belum lagi. Ini sekali usap, entah apa yang keluar. Mereka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan sultan-sultan Sambas, ulama-ulama Sambas, orang Sambas kaya-kaya. Maka anak cucu kita juga kita doakan menjadi anak cucu yang kaya raya. Cita-citamu apa? Sebelum mati aku mesti bangun masjid. Siap? Setiap orang Sambas mesti bercita-cita seperti sultan-sultan Sambas. Sebelum mati mesti bangun masjid. Amin. Apa cita-citamu nak? PNS. Macam mana kamu bangun masjid? Bangun rumah aja 3M, 3 kali minjam. Bukan saya ngatakan PNS itu hina. Saya pun PNS dulu. Bagus. Tapi kamu mesti menjadi entrepreneur, businessman. Kalau tidak negeri ini akan diambil orang nak. Kau mesti jadi ahli minyak,
supaya kau bisa mengebor minyak. Ngebor minyak itu ke tanah, bukan pentas dangdut kau bor. Kau mesti bisa menggali tanah, mengambil uranium, mengambil batu bara, mengambil minyak, mengambil macam-macam di dalam, supaya anak-anak bangsa ini bisa sekolah gratis. Amin. Nanti kalau kau kaya, cita-citanya apa? Kau bangun sekolah tahfiz Quran gratis, anak yatim, fakir, miskin, sekolah gratis, makan gratis, pulang gratis, pergi gratis. Supaya apa? Supaya mencerdaskan anak bangsa. Cita-citanya begitu. Ibu-ibu sampaikan ke anak ibu, anakku, kau kukandung 9 bulan 10 hari nak. Di Sambas mengandung masih 9 bulan 10 hari. Masih? Oh, di tempat lain 4 bulan. Apalagi sejak Covid ini 2 bulan setengah. Anakku, kukandung kau 9 bulan 10 hari. Anakku, kususukan kau 2 tahun. Anakku, kubesarkan kau dengan tetesan darah dan air mata. Maka aku ingin kau menjadi anak yang soleh. Jangan kau mati sebelum membangun masjid. Masjid apa namanya, Mak? Kau bangun Masjid Hajah Siti Maryam. Kenapa itu? Karena itu namaku. Begitu baktimu kepada orang tuamu, maka insya Allah solat orang di sana mengalir pahalanya. Baca Quran orang di sana mengalir pahalanya. Siapa yang membangun apa namanya, pintu gerbang tinggi, megah, cantik ini? Abdul Somad tausiah di sini. Yang dulu memakunya, yang dulu menegakkan tiangnya, yang dulu matang atapnya, mengalirlah pahalanya. Orang yang paling rugi adalah pernah punya tanah, pernah punya harta, pernah punya nyawa, pernah hidup di atas dunia, tapi tak pernah dipakai menolong agama Allah. Nikah, punya anak, makan, minum, punya anak, makan, minum, mati. Apa beda kau sama kucing? Kucing garong. Masya Allah, tabarakallah. Polisi-polisi malam ini yang mengamankan dakwah, maka mereka masuk surga. Tentara-tentara malam ini yang mengawal dakwah, selama mereka bertugas, mereka mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Satpol PP yang hadir malam ini niatnya untuk menegakkan agama Allah, mereka juga mendapatkan pahala. Anak mereka anak yang soleh dan solihah. Kami Pak Ustadz, itu contoh aja, tak semua aku sebutkan, sampai azan subuh lah baru selesai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa tujuan kita hidup ini? Apa tujuan kita ada di atas dunia ini? Apa tujuan kita dibuat Allah? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa dibuat Allah? Ada yang hidup, ada yang mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji siapa yang paling baik amalnya. Amalnya. Rezeki jangan kau pikirkan, tapi kau usahakan. Kalau sudah rezekimu, tidak akan mungkin diambil orang. Rezeki musang tak akan mungkin ditangkap harimau. Kalau rezeki musang ditangkap harimau, sudah jadi harimau semua musang. Tidak akan mungkin diambil orang. Subuh tadi Abdul Somad di Pekanbaru Riau melelang cincinnya untuk membangun masjid. Abdul Somad melelang peci, baju, cincin, sorban. Subuh tadi. Videonya tonton di channel Yayasan Tabung Wakaf Umat channel. Yayasan Tabung Wakaf Umat channel. Subscribe, like, and share. Subuh tadi di Masjid Ittihadul Ummah, Abdul Somad melelang 4 peci, sorban, baju, cincin. Belum 24 jam dari subuh ke isya, hanya dari subuh ke isya diganti Allah 4-4-nya diganti. 1, 2, 3, 4. Sulit bagi Allah? Tak sulit. Lama saya termenung.
4 subuh tadi kulelang, 4 diganti Allah. Kalau tahu begitu, bagus kulelang baju sama celana tadi, sama sepatu sekalian. Begitulah Allah SWT mau menunjukkan, hai Abdul Somad, ada rasa kecewamu walau sebesar ujung rambut karena cincinmu sudah kau lelang. Ada rasa kecil hatimu walaupun sebesar ujung rambut karena bajumu sudah dilelang. Baju yang paling saya sayang tertulis di pojok kiri pakai benang emas, Abdul Somad, diganti langsung foto. Udah lempot tuh. Allah tahu ada kecewa dalam hatimu Abdul Somad. Kau pikir aku tak kuasa membalas? Kau pikir aku tak sanggup membalas Abdul Somad? 4 yang kau kasih, 4 juga yang kubalas. Aku hanya sekedar ingin mengingatkan, kalau aku berkehendak, apapun bisa terjadi. Ada terlintas di pikiran Abdul Somad bahwa nanti akan dibalas oleh Kesultanan Kerajaan Sambas. Tak ada sedikit pun. Tapi rupanya Allah Ta'ala mau menunjukkan tak sampai 24 jam. Kita tengok 24 jam, tak apa pula lagi yang terjadi. Entah langsung mati. Mati jangan takut. Yang kita takutkan itu bukan matinya saudaraku. Yang kita takutkan itu adalah apa yang kita bawa sesudah mati. Kalau di dunia saja begini balasannya, langsung cash. Apalagi di akhirat nanti. A'dadtu li'ibadiyas shalihin. Ini dikasih Allah Ta'ala sebagai contoh supaya disampaikan kepada umat, supaya makin yakin. Karena sekarang banyak orang yang tak yakin. Memangnya nanti kalau aku sedekah dapat apa? Memangnya nanti kalau dapat apa? Kalau ada orang yang tak juga yakin begini, tak usah diceramahi, tak usah diajak, bawa aja ke tepi sungai. Diapakan Pak Ustaz? Itulah kan? Jangan, tak boleh keras. Kita mengajak orang dengan cara yang santun. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah. Yang pertama, jangan lupakan sejarah. Ini bumi dipimpin oleh zuriat keturunan Rasulullah SAW. Yang kedua, jangan sampai lupa, ini adalah orang-orang yang hadir kemari meramaikan tabligh akbar. Ramaikan juga sholat berjamaah. Bimbing anak keluarga, bawa memakmurkan rumah Allah. Yang ketiga, anak-anak muda mesti menjadi generasi pelanjut umat. Yang keempat, sampai berapa nih Pak Ustaz? Sampai jamaah menguap. Saya ceramah itu sambil saya tengok satu-satu. Kalau saya ceramah baru 30 menit menguap, demikianlah tahu saya ini saya sampaikan. Karena bismika Allahumma ahya wa amun. Tapi kalau jamaahnya tahan, biasanya sampai 60 menit. Tadi saya mulai jam 9:30, sekarang sudah jam 10:30. Cepat betul waktu berlalu di Sambas. Belum kata jamaah. Yang keempat, belum lagi, baru keempat. Yang keempat, kita mesti siapkan bekal untuk mati. Bekal hidup. Banyak orang sekarang siap membekalkan hidup. Banyak orang sekarang mempersiapkan bekal hidup. Saya Pak Ustadz, insya Allah pensiun umur 56, 58. Sekarang umur saya 50. 5 tahun lagi sudah saya siapkan Pak Ustadz. Saya tahu bahwa pendapatan saya nggak banyak lagi. Nanti cuma dapat pensiun aja. Uang tunjang, uang sipa, uang sikun, uang sundul, uang tanduk tak ada lagi. Tapi udah aku siapkan Pak Ustadz, kos-kosan 100 pintu. Mana dia Pak? Tuh pintunya. Banyak orang sekarang mempersiapkan hidup, tapi tak banyak yang mempersiapkan mati. Oleh sebab itu siapkanlah mati. Apa yang perlu kau siapkan mati? Orang mati itu kalau ditanya, hai orang mati, hai jenazah, kalau kau hidup lagi, kau mau apa? Orang mati itu berkata, laula aqartani ila ajalin qarib. Kau kasihlah aku waktu agak sependek, sekejap, semenit, sedetik saja ya Allah. Kalau ku kasih kau hidup semenit, kalau kau beri hidup sejetik, kau mau apa? Kata Allah. Fa'asaddaqa, aku mau bersodakoh. Ternyata orang-orang mati itu kalau dikasih dia hidup, mereka mau bersodakoh.
Mudah-mudahan jamaah yang hadir malam ini rezekinya melimpah ruah. Yang punya toko, ruko, jualan, berdatangan orang sampai tak muat-muat pintunya. Yang punya dagangan, barang jualan, laku, tapi jangan lupa sholat, jangan sampai ditinggalkan. Yang anak-anak muda ini jangan sampai kena narkoba, anak-anaknya jangan sampai sakau. Anakmu gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Ustaz, anak pertama pejabat, anak kedua orang kaya, anak ketiga berprestasi. Gimana keadaan mereka sekarang? Yang pertama sakau, yang kedua bencong, yang ketiga mabuk. Apalah gunanya itu? Kita mau anak-anak kita semua adalah anak-anak yang soleh, bukan somat. Semua insya Allah, semua ini anak-anaknya soleh semua. Yang mabuk-mabuk tobat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan salihah. Rabbi firli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Masuk ke dalam masjid, buka pintu, masukkan kaki kanan, bukakan pintu rahmatmu ya Allah. Minta kepada Allah taubat nasuha, mandi taubat. Di mana mandi taubatnya Pak Ustaz? Di kamar mandi. Air tak hidup Pak Ustaz. Di sungai. Sungai apa namanya?